Dengar, pagi ini kembali kami menyapa Anda dalam dialog lintas Palembang, dan pada kesempatan pagi menjelang siang ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang tentang harimau Sumatera yang em, dalam situasi yang terancam habitatnya ya atau punah begitu. Nah, untuk itu kami sudah menghadirkan narasumber. Sebetulnya ada dua narasumber, namun yang sudah hadir di studio Pro 1 yaitu Ibu Oktavia Susilowati. Beliau merupakan Kaur Data Informasi Perpetaan dan Kehumasan BKSDA Sumatera Selatan. Selamat pagi menjelang siang, Ibu. Pagi, Mas Rocky. Ya, dan pendengar, isu yang kita bicarakan pagi ini sangat menarik, yaitu seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, kita akan berbincang mengenai bagaimana kondisi harimau Sumatera di saat ini, ya, dan juga ancaman-ancaman yang sedang dihadapi begitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan berbincang dengan Ibu Oktavia, juga dijadwalkan hari ini atau dalam kesempatan dialog ini kami hadirkan nanti, mudah-mudahan juga bisa bersama kita di sini, yaitu dari Tiger Heart Sumsel, Ruri Oktaviani. Nah, kita akan ngobrol nanti. Kita juga akan tanya Tiger Heart Sumsel itu apa, karena kemarin adalah peringatan Hari Harimau Sedunia. Mungkin Anda juga baru mendengar atau baru tahu ya, 29 Juli itu diperingati sebagai Hari Harimau Sedunia atau Global Tiger Award. Ada temanya, tapi nanti kita akan bicarakan lebih jauh ya. Tapi yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana kondisi harimau Sumatera hingga saat ini, Bu Oktavia. Situasi apakah mereka ngomong-ngomong, Ibu bawa harimau tidak ini? Tidak ya. Nanti bikin kaget di sini. Jadi gimana, Bu? Sekarang habitatnya itu berapa? Sudah berapa? Kemudian mereka tersebar di mana saja kalau di Sumsel ini? Baik, terima kasih Mas Rocky atas kesempatannya. Kebetulan kami mewakili Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Sumatera Selatan, dalam hal ini Bapak Ujang Wisnu Barata, untuk menyampaikan terkait dengan kondisi harimau ya, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Yang perlu kami sampaikan, sampai dengan saat ini harimau Sumatera merupakan salah satu subspesies ya di dunia. Itu ada sekitar 9 subspesies harimau. Salah satunya itu di Indonesia ada 3 sebenarnya kan. Oh, Indonesia ada 3 ya? subspesies harimau. Tetapi 2 spesies harimau, yaitu harimau Jawa dan juga harimau Bali, sudah dinyatakan punah nih. Nah, tinggal 1 harimau, subspesies harimau yang ada di Indonesia, yaitu harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae. Data dari KLHK berdasarkan hasil analisis ini ya, PVA, itu diperkirakan ada sekitar populasinya 600-an ekor. Tapi memang itu saat sekarang dalam tahap ini juga ya, untuk dilakukan survei. Jadi teman-teman kami di lapangan, mungkin nanti juga akan dihubungi juga ya Mas Rocky ya. Teman-teman kami di lapangan, khususnya di wilayah Lahat ini, landscape Lahat itu sedang mengupayakan juga terkait dengan upaya-upaya untuk melakukan konservasi keberadaan spesies terancam punah ini. Ini kan harimau juga termasuk ikonik ya. Spesies ikonik di Sumatera, endemik Sumatera lah seperti itu. Jadi di luar pulau Sumatera itu tidak ada gitu kan. Kecuali tadi yang saya sebutkan di harimau Jawa dan harimau Bali yang sudah punah, dinyatakan punah. Meskipun memang kalau misalnya harimau Jawa ada beberapa laporan juga ada temuan misalnya, cuman memang belum bisa dipastikan apakah memang benar-benar itu harimau Jawa
ataukah bukan gitu ya. Jadi memang kalau yang sampai dengan saat ini yang sudah pasti masih ada, meskipun memang mungkin populasinya di alam mulai mengalami penurunan. Itu adalah harimau Sumatera. Jadi teman-teman di Lahat tadi, di landscape di Lahat itu, ini adalah landscape Jambulanti Patah, mengupayakan untuk konservasi tadi dengan mengadakan mengadakan survei. Jadi teman-teman melakukan survei di beberapa lokasi itu untuk memastikan keberadaan tidak hanya si harimaunya sendiri, tetapi juga keberadaan satwa mangsa. Karena kalau misalnya sangat berhubungan ya antara harimau dengan satwa mangsa, keberadaan satwa mangsa rantai makanan maksudnya gitu ya. Betul, karena kan memang harimau ini kan sebagai dalam rantai makanan itu adalah dia sebagai top predator. Di tingkat paling atas ya, apex predator kalau disebutkan. Jadi kalau misalnya memang ada gangguan terhadap si harimaunya sendiri, mungkin dalam jangka waktu nanti tentu akan terasa ya. Kalau mungkin kalau sekarang misalnya kita lihat ada misalnya penurunan populasi harimau, mungkin secara langsung atau mungkin secara belum dirasakan sepenuhnya oleh seluruh misalnya di wilayah Sumatera, tetapi di wilayah terdekatnya mungkin akan terasa nantinya, karena kan tadi kalau misalnya top predator saja sudah terganggu, apalagi mungkin hilang, terus ke bawahnya nanti akan terganggu juga. Keberadaan herbivora yang merupakan satwa mangsanya misalnya, itu kan juga membutuhkan pakan juga nih, pakan herbivora kan yang tanaman-tanaman nih. Kalau misalnya kemudian artinya akan ada perebutan juga di dalam rantai makanan yang dari terjadi chaos ya gitu ya. Kalau misalnya istilahnya kalau di dunia itu kayak tropic cascade bahasanya. Jadi kayak ada gangguan di dalam proses ekologisnya. Jadi memungkinkan ketika rantai mangsa harimau ini habis begitu atau tidak ada, ya memungkinkan harimau ini untuk keluar begitu dari daerahnya, bisa jadi begitu ya? Bisa. Jadi bisa sama juga halnya dengan mungkin bahasa gampangnya kalau misalnya dengan kita gitu kan, sebagai manusia yang memerlukan juga makanan. Harimau juga sama memerlukan makanan juga, pakan untuk mangsanya. Jadi jelajah harimau ini mungkin akan misalnya menyempit kalau misalnya ketersediaan satwa mangsanya dia ada di sekitar dia, di habitatnya. Tetapi kalau misalnya memang di dalam habitatnya tadi ada gangguan misalnya, kemudian ada beberapa, baik itu gangguan misalnya dari manusia ataupun di alam misalnya ya. Kemudian menyebabkan ketersediaan satwa yang menjadi mangsa dari harimau, itu akan mengalami si harimau pasti akan misalnya ketersediaan pakannya sedikit, dia pasti akan mencoba mencari untuk mendapatkan yang lebih banyak, kemudian artinya nanti daya jelajahnya juga semakin luas gitu kan. Tapi harimau ini memang binatang penjelajah, Bu, hewan penjelajah, atau mereka ini ada daerah teritorial begitu? Nah, teritori gitu ya. Sama jadi, seperti kalau Felidae lainnya ya, family Felidae itu. Jadi sama kayak kucing misalnya, kucing di kita, kucing jantan itu kan juga mereka menandai ya. Daerah teritori mereka akan ditandai gitu kan. Nah, begitu juga dengan harimau. Dia punya wilayah teritori gitu kan, teritori. Jadi artinya kalau misalnya wilayah teritori dia jantan, ini khususnya jantan. Untuk yang jantan, teritori jantan itu tidak akan saling beririsan. Maksudnya berbagi begitu. Maksudnya mereka akan menguasai wilayah teritorinya masing-masing. Tetapi kalau misalnya dengan betina bisa jadi ada overlap gitu. Karena kan biasanya kalau satwa kan ada masa estrusi ya, masa musim kawin misalnya. Nah bisa jadi nanti si betina juga bisa masuk juga ke habitat si harimau, karena tadi dia bisa karena kebutuhan begitu ya. Jadi berbeda dengan kalau misalnya teritori jantan satu dengan yang lain, pasti dia akan mempertahankan sama dengan
sifatnya kurang lebih sama lah dengan kucing rumahan gitu kan. Bedanya ini kan kucing besar gitu Iya. kan. Artinya gini, Bu. Kita kan pernah beberapa tahun lalu ada harimau yang keluar sampai ke pemukiman. Ini artinya mengindikasikan karena dia kan bukan binatang penjelajah ya. Artinya ada yang membuat dia atau harimau itu keluar dari daerahnya dan ada penyebabnya begitu. Ada ancaman-ancaman yang dihadapi oleh harimau itu begitu, Bu ya. Memang kalau misalnya kasus yang ini ya, harimau dulu di wilayah Sumatera Selatan yang memang cukup heboh ya. 2019, 2020 akhir itu ya. 2019 sampai dengan 2020 itu cukup masif sekali memang intensitas intensitas kejadian yang dari mulai bulan November sampai dengan itu kan beruntun ya. Kita semua mungkin tidak hanya di wilayah Sumatera Selatan ya, jadi memantau gitu kan, memantau berita kapan sih ini si harimaunya ini tertangkap gitu kan. Karena memang tadi landscape dia memang di wilayah itu sudah cukup mengalami gangguan mungkin ya, jadi makanya dia kemudian keluar. Tapi alhamdulillah memang teman-teman kami, teman-teman seksi konservasi wilayah Dua Lahat dan juga dengan dukungan para pihak di sekitar landscape tersebut akhirnya berhasil menangkap harimau Sumatera yang menjadi target ya, yang diperkirakan memang sebelumnya sudah menyebabkan beberapa korban. Baik. Itu pada akhirnya sudah tertangkap, kemudian kita lepaskan di Tampang Blimbing di daerah Lampung. Oh, dilepaskan satu di ekor area itu. Memang di area konservasi harimau. Hanya 1 ekor itu ya waktu Satu itu ekor. ya. Oke. Nah, berdasarkan data BKSDA, Bu, sebaran harimau Sumatera di Sumsel ini ada di mana saja dan paling banyak itu di wilayah mana? Kalau di wilayah Sumatera Selatan sendiri ya, ini kan memang kalau dari data dulu kita di tahun 2016 di 2016 itu kan sudah memang waktu itu kita melakukan identifikasi FGD gitu kan. Focus Group Discussion untuk mengundang para pihak untuk menginformasikan kepada kita di mana saja sih sebenarnya keberadaan dari harimau itu sendiri gitu kan. Nah memang para pihak tadi kemudian kami dibantu juga oleh tim Unsri waktu itu, Fakultas Biologi Unsri yang memang saat sekarang juga sudah menjadi mitra kita di dalam upaya-upaya konservasi di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di kawasan konservasi yang dikelola oleh BKSDA Sumatera Selatan. Itu kemudian di dalam hasil FGD itu ada kurang lebih 8 sebaran ya. 8 kantong habitat harimau. Sebutannya 8 kantong habitat ya. Di wilayah Sumatera Selatan mulai dari di mana saja itu, Bu? Kantong habitat Jambul Nantipata. Paling banyak di mana? Paling banyak Lahat ya. Kalau Lahat mungkin belum masih begitu. Kemarin gitu datanya itu kita kan masih ada perkiraan ya. Jadi memang kemudian di tahun 2020 ini start dari 2020 berdasarkan dengan adanya kegiatan waktu itu PEN ya. Kemudian kita melakukan inventarisasi potensi untuk ground check tadi terkait dengan hasil FGD. Itu ada beberapa kantong yang kan karena di dalam FGD itu tidak hanya kantong habitat harimau tapi juga habitat gajah. Nah, itu kita juga melakukan lagi ground check bersama dengan para pihak tadi. Itu yang sudah kita ground check itu ada di kantong habitat Jambul Nantipata. Nantipata di wilayah Lahat dan sekitarnya. Lahat dan sekitarnya. Kemudian Dangku Merati. Meranti masih daerah Lahat. Bukan. Banyuasin. Kemudian di daerah Sembilang Lalan. Antara di wilayah Taman Nasional Berbak Sembilang dan sekitarnya.
Oke. 9 lalan itu. Dan ini adalah 3 wilayah yang saat sekarang sedang di ground check juga oleh BKSDA bersama dengan teman-teman Unsri adalah Saka Gunung Raya untuk yang tapi ini untuk yang sekaligus juga harimau juga dan gajah. Ini tapi fokus ke gajah ya sebenarnya kalau di Saka Gunung Raya. Oke, baik. Pendengar, bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami persilakan Anda bisa menelpon kami secara langsung di 0711369977 atau juga bisa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp. Kami akan segera kembali, nanti kita akan lanjutkan obrolan terkait harimau Sumatera pagi ini. Tetap bersama kami. Lomba desain logo HUT RRI ke-77 tahun. Lomba desain logo HUT RRI ke-77 tahun. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 18 Juli sampai dengan 18 Agustus 2022. Terbuka untuk umum. Info lengkap dan pendaftaran, klik website ppid.rri.co.id atau hubungi Nia di nomor telepon 0857 7217 7221. Karya terbaik menjadi logo branding sepanjang tahun 2022. Ayo jangan ketinggalan. Menangkan hadiah jutaan rupiah. Lomba desain logo HUT RRI ke-77 tahun. Kau lihat sapana, pasti kena. Ini mahal. Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap. Terus kita mau panah yang mana? Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi. Ya sudah, tuh cari yang lain. Kaleb, tiarap. Kalau ada yang bergerak di sana, tunduk. Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah. Tuh mau berburu yang mana? Kita juga perlu makan. Kau panah babi saja. Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Baik pendengar, terima kasih Anda masih dalam dialog lintas Palembang. Tadi kita sudah ngobrol cukup banyak dengan Ibu Oktavia dari BKSDA. Kita sudah mengetahui sebenarnya jumlah atau habitat populasi harimau Sumatera di Sumsel ini sekarang sudah mencapai 600 ekor ya, masih 600 ekor. Betul ya? Maaf, bukan di Sumatera tapi di seluruh. Oh, di seluruh area Sumatera, bukan di Sumsel saja ya. Bukan. Oke. Bisa di Aceh, bisa di sampai dengan Lampung. Oke. Nah, seperti yang di awal tadi kami sudah ungkapkan, mungkin Anda belum banyak yang tahu bahwa tanggal 29 Juli kemarin itu diperingati sebagai Hari Harimau Dunia atau Tiger World Day begitu ya. Saya juga baru tahu kemarin setelah membaca begitu, dan kita akan mengetahui lebih dalam apa itu peringatan Hari Harimau Sedunia dan kenapa harus diperingati. Sekarang sudah hadir bersama kami M. Julian Aji Saputra, Koordinator Tiger Heart Sumatera. Selamat pagi menjelang siang, Mas. Pagi, Mas. Oke. Tiger Heart Sumsel dulu, ini apa nih, bisa dijelaskan Tiger Heart Sumsel ini apa, Mas? Tiger Heart Sumsel itu suatu jaringan relawan volunteer dari Forum Harimau Kita. Forum Harimau Kita. Ya, pusatnya itu ada di Bogor. Di Bogor. Jadi ini fokusnya ke apa nih? Fokusnya dan komitmennya untuk kelestarian dan satwa liar, khususnya harimau Sumatera. Oh, harimau, khususnya ke harimau gitu ya. Dan kemarin itu diperingati Hari Harimau Sedunia. Iya, Global Tiger Day. Oke. Apa saja kegiatan Tiger Heart Sumsel dalam menyemarakan atau menggelar Hari Harimau Sedunia ini? Kalau teruntuk penggelar Hari Harimau ini, untuk tahun ini ada 4 kegiatan. Yang pertama itu yang sekarang itu siaran radio, Roadshow Media. Terus ada talk show konservasi yang akan diadain di kedai
Oke. di kedai kopi Science Coffee. Oke, Di ada Bukit. ada rangkaian-rangkaian Ada kegiatan rangkaian-rangkaiannya. ya, memperingati. Talk show malam nanti Mm-mm. dan ada school visit. Mm-mm. School visit ke sekolah dasar Oke, yang mana itu tempatnya di sekolah alam. oke, baik. Itu hari Kamis nanti tanggal 4. Terus ada lagi di tanggal 5 itu di tanggal 12 teatrikal di halaman BKSDA Sumsel. Oke. Kenapa harimau ini harus dilestarikan kalau dari Tiger Hunt? Karena harimau sebagai sang raja dari rantai makanan. Jadi keseimbangan dari ekosistem itu sangat mempengaruhi Oke. jika harimau punah. Kalau Tiger Hunt Sumsel atau forum harimau kita melihat atau mengidentifikasi bagaimana kondisi harimau Sumatera sampai saat ini? Sudah statusnya terancam punah. Terancam punah. Apa yang membuat ancaman-ancaman itu apa saja kalau dari pantauan pihak Anda? Kalau secara garis besar itu yang pertama jerat para pemburu itu. Oke. Jerat para pemburu. Yang kedua ada pembukaan lahan, Hmm. pembukaan jalur. Itu memacu Mhm. kepunahan harimau. Oke. Berarti harimau itu masih menjadi target perburuan sampai saat ini ya, Mas ya? Apa yang menyebabkan orang-orang masih ingin memburu harimau itu? Ketertarikan kepada harimau itu apa? Banyak hal yang membuat orang ingin memburu harimau itu kan. Dari taringnya, alisnya itu dari segi mistis. Mistis. Katanya, Oke, katanya. Oke. Ada yang kulitnya kan. Mm. Oh, Ada juga yang enggak memburu harimau, Iya. dia jerat untuk jerat yang lain tapi apesnya kenanya di harimau. Oke. Pemburu-pemburu liar itu salah satu penyebab. Oke. Berarti pemburu liar itu masih ada ya? Masih ditemukan begitu untuk menjadikan harimau ini bahan mistik klinik gitu ya? Iya, itu salah satu. Salah satunya. Iya. Hobi prestis juga gitu, Mas? Iya, Ada tidak? ada juga yang hobi yang koleksi. Koleksi. Iya, ada yang dijadiin Bagian- patung di oke. rumah dengan kulit dan seluruh organ aslinya kan. Oke. Jadi itu salah satu ancaman yang dihadapi oleh harimau Iya. Sumatera begitu ya? Ancaman secara langsung begitu ya, karena mereka diburu begitu kan? Oke. Nah, tadi pembukaan lahan. Pembukaan lahan, Nah. perusakan habitatnya. Oh, perusakan habitatnya. Kenapa perusakan habitat itu bisa membuat harimau terancam punah? Sering di beberapa kali pembukaan lahan itu terlihat ada harimau ya. Itu nggak tahu kenapa mas. Mhm. Jadi pembukaan lahan ini perusakan habitat itu memacu juga mas. Oke. Memacu psikologis harimaunya. Karena rusaknya Habitat dia. teritorial dia begitu Iya. ya. Oke, baik. Mas Julian dan Mbak Ibu Novia, kita sudah terhubung dengan pendengar. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Oh, dengan Pak Tito. Pak Oke, Ito. Pak Ito. Nah, kami sudah terhubung dengan Pak Ito. Beliau ini, mohon maaf Bu, Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 Lahat. nah, Kepala BKSDA Sumatera Selatan. BKSDA, dari BKSDA yang berada di Lahat. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi menjelang siang Pak Ito. Pagi, Mas. Ya, pagi. Kita sekarang Selamat sedang selamat siang. Kita sekarang berada di sedang dialog di RRI bersama Ibu Via dan juga Mas Julian dari Tiger Hunt Sumsel. Iya, Pak Ito, kalau Pak Ito kan di lapangan nih, Pak ya? Iya, Mas. Iya. Nah, bisa cerita-cerita tidak Pak, bagaimana interaksi pihak Bapak di sana dengan, kita bicara harimau gitu ya, lebih fokus ke harimau. Iya. Dengan harimau di sana seperti apa Pak? Iya. Jadi tadi saya sempat mendengar sedikit terkait permasalahan harimau dari aspek spesies itu sendiri, Mas. Tadi dijelaskan dari adanya perburuan ya, Mas ya. Iya. Ya mas. Kemudian adanya bagaimana dia menjadi target utama dari perburuan karena beberapa faktor tadi sudah diceritakan. Mengenai harimau sendiri, selama kami melihat situasi di lapangan, Mas, itu selain permasalahan tadi yang disampaikan terkait spesiesnya, memang itu benar saat ini perburuan juga
kami beberapa kali tim ikut survei ke lapangan, jerat itu juga kami temui di lapangan. Masih bisa ditemukan di lapangan gitu ya? Betul, betul. Dan yang ironisnya juga yang terkena bukan hanya harimau, satu lain juga terdampak. Dan kedua, perburuan ini tidak hanya dari harimaunya sendiri, Mas, tapi dari satwa pakannya. Satwa pakannya. Ini kami juga sering temuin, misalkan perburuan kambing hutan. Kambing hutan itu juga diambil untuk offsetan ya tanduknya. Tetapi dari aspek lain kan artinya itu salah satu prey ya, pakan dari harimau. Kemudian juga ada aktivitas perburuan babi, contohnya itu juga berdampak bahwa rantai makanan ini kan akan menjadi timpang, akan menjadi tidak lagi seimbang. Ini juga menjadi satu masalah saat harimau itu tidak memiliki lagi keseimbangan rantai makanan. Nah, ini akan menjadi resiko terhadap konflik itu sendiri. Kemudian kita berbicara yang lebih makro lagi ke koridornya ya, ke habitatnya. Tadi juga sudah sempat saya mendengarkan sekilas dijelaskan, benar tekanan ini luar biasa, Mas. Tekanan kami amati di lapangan, seperti contoh kami yang sempat amati itu, misalkan di Lumut Balai itu terfragmentasi dengan di Bukit Nanti, padahal di situ harusnya terhubung dan itu juga koridor harimau. Fragmentasi maksudnya ada pembukaan lahan begitu? Kebun kopi, Mas. Oh, kebun kopi. Kebun kopi. Jadi habitat dia terbagi begitu ya, Pak Tito ya? Terbelah begitu kan? Iya. Oke. Sehingga tidak terkoneksi lagi, sehingga terisolir ya. Iya. Ada yang terisolir. Nah, ini kan dia perlu hombreng ya, Mas ya. Perlu gerakan ya. Pergerakan, dan ini kalau terfragmentasi tentunya akan menjadi masalah tersendiri. Dan ini kalau kita lihat dari sisi lebih luas lagi lintas provinsi pun ini juga ada permasalahan, seperti contoh Mas, harimau yang berkonflik dulu yang 2019 ya. 20 itu kami runut jalurnya kan dari arah Bukit Dingin, Mas. Bukit Dingin itu selatannya itu Seluma, Mas, Bengkulu. Iya. Nah, dia bergerak. Jadi beberapa waktu terakhir ini kemunculan harimau itu di situ terus. Itu sebelumnya 2015 pernah ada kejadian harimau yang mati. Waktu itu tertembak salah satu ini di 2015. Itu di arah situ juga. Ending kemudian di tahun 2019. Baik. Dan 2022 belum lama nih, Mas, belum ada 2 bulan. Kami mendapatkan laporan juga di Pasema Air Keruh ya. Di daerah Empat Lawang juga, itu juga di landscape yang sama. Artinya ada permasalahan di tingkat habitat dia, di tingkat tempat tinggal dia itu sebenarnya perlu mendapatkan perhatian, bukan hanya dari spesies harimau itu sendiri. Baik. Itu juga harus perlu perhatian di situ. Pak Ito, kita tahan dulu. Mungkin Mas Julian ingin menambahkan soal bagaimana kondisi harimau tadi, ancaman-ancaman tadi diakui oleh Pak Ito bahwa betul ancaman itu atau tekanan itu semakin tinggi begitu kan? Iya, betul. Iya. Kalau dari Tiger Heart Sumsel, apa yang upaya untuk tetap mempertahankan populasi harimau Sumatera ini yang sudah dilakukan atau program ke depan gitu? Kalau yang sudah dilakukan sebelumnya itu, tahun-tahun sebelumnya itu kita terlibat di dalam sapu jerat. Sapu jerat? Iya, sapu jerat. Itu kegiatan apa itu, Mas Julian? Kegiatan langsung ke lapangan begitu lapangan. Ya? Kemudian? Terus ada lagi patroli. Pemasangan kamera trap. Oh, oke. Pemasangan GPS kolar. Sosialisasi ke masyarakat yang ada di pinggir kawasan. Dan juga yang terdampak dengan konflik harimau. Tiger Heart Sumsel ini volunteernya ada berapa? Anggotanya ada berapa kalau sebaran di Kalau sekarang wilayah? Untuk yang di Sumsel ini kan baru lagi hidup, itu ada 17 sekarang. Ada 17 orang? Iya, 17. Oke, baik. Kalau dari Mbak Ibu ini Via bagaimana? Mungkin ada yang ingin menambahkan? Terkait yang disampaikan Pak Ito? Iya, terkait yang disampaikan Pak Ito tadi. Tadi memang ya betul yang disampaikan Pak Ito yang terkait dengan
satwa mangsa harimau ya. Kambing hutan memang di tengah harimau menjadi salah satu satwa mangsa harimau, selain babi juga. Nah ini yang babi nih, yang khusus babi ini memang ada kekhawatiran juga terkait sekarang ini kan sedang marak yang virus ASF ya, Yeah. African Swine Fever itu yang memang menyerang babi. Nah ini memang ada kekhawatiran nih terkait dengan babi yang ada di babi hutan yang menjadi satwa mangsa dari harimau ini kemudian akan tertular ASF ini. Nah itu menjadi kekhawatiran nantinya kalau misalnya si harimau ini kemudian memangsa babi, ditakutkan itu tadi berpengaruh terhadap akan menular ke harimau begitu ya. Memang kalau misalnya dari informasi tidak akan menular apa sih, kalau yang dari beberapa waktu yang lalu kan kita ada pelatihan itu dari Forum Harimau kita juga ya terkait dengan ASF. Baik, Pak Ito. Ya, Mas. Pak Ito bisa cerita-cerita ke pendengar kalau aktivitas Pak Ito bersama tim di sana itu setiap harinya seperti apa, Pak? Ya, kalau kami Mas, kebetulan sebenarnya koridor dari harimau itu malah justru banyak di luar kawasan yang kami kelola Mas sebenarnya. Jadi justru banyak di baik itu di APL, di perkebunan, di perusahaan ataupun di hutan lindung. Nah, kami menyiasati untuk bagaimana menjaga harimau ini bersama-sama ya, kami melakukan komunikasi dan bagaimana upaya lintas sektor Mas. Kalau kami di hutan lindung, kami seperti contoh kami yang sudah kami kuatkan pasca konflik enim dulu adalah di lanskap Jambulan Tipata. Kita coba berkomunikasi dengan teman-teman KPH, di sana ada 5 KPH, dan kita berkomunikasi juga dengan teman-teman yang ada di dalam seperti Pertamina Geothermal Energy Lumut Balai, Supreme Energy Rantau Dedap, dan PLTM Green Lahat. Itu juga kita pelan-pelan kita ajak bareng-bareng untuk mulai peduli, mulai bersama-sama bagaimana menjaga harimau itu dari aspek spesiesnya sendiri, tekanan terhadap spesies sendiri maupun tekanan terhadap habitatnya. Itu yang kita lakukan Mas bersama-sama, selain juga menyadarkan masyarakat ya. Karena di sana isunya macam-macam Mas, di sana isunya di lanskap harimau itu sangat kompleks permasalahannya. Selain aktivitas ya banyak juga yang di sana itu aktivitas yang justru belum benar itu realitanya, tapi sudah memacu aktivitas pergerakan masyarakat mulai masuk dan seperti itu. Kemudian juga peran perusahaan itu juga harus mulai dikuatkan secara strategis yang beraktivitas dalam bagaimana kontribusi mereka dalam mendukung upaya perlindungan. Karena selama ini untuk perlindungan di koridor itu sendiri masih sangat-sangat minim. Tanpa dukungan para pihak tersebut kita tidak akan bisa berbuat banyak Mas. Pak Ito, bisa berbagi tips atau apa ya, ya informasi edukasi kepada masyarakat begitu yang mungkin mendengar siaran kita ini. Kemunculan harimau itu seperti apa sih Pak kalau misalkan dalam suatu desa begitu atau pemukiman, ada tanda-tanda tidak kalau harimau itu akan muncul begitu? Ya, sebenarnya yang selama kami pernah menanyakan ataupun mencari informasi, menggali cerita saat konflik maupun sampai saat ini Mas, sebenarnya harimau itu tipe satwa yang sebenarnya sangat rendah resiko konfliknya sebenarnya Mas. Saat dia keseimbangan rantai makanannya masih baik, saat dia masih punya daerah untuk jelajah. Nah itu saya yakin itu sangat rendah. Bahkan yang di wilayah saya tugas 2016 paling tinggi itu justru beruang madu Mas. Beruang madu. Yang malah paling tinggi konfliknya. Yang paling tinggi ya. Iya, paling tinggi konfliknya dengan manusia. Kalau harimau itu sangat-sangat rendah. Permasalahannya muncul saat itu tadi sampaikan Mbak Okta juga ada permasalahan pakan, baik karena adanya virus saat itu ASF ataupun karena adanya perburuan satwa pakan. Itu juga menjadi kendala.
Kedua adalah permasalahan perburuan ke harimau itu sendiri, yang tentunya berdampak bukan hanya ke harimaunya. Kadang jerat itu ditemui sudah terkena satwa yang lain. Dan mungkin juga ada perburuan selain kambing hutan juga kijang, rusa, dan lain-lain. Itu juga menjadi permasalahan tersendiri. Jadi kalau selama ini masyarakat itu sebenarnya secara tradisional itu sudah saling menghargai sebenarnya, Mas. Jadi misalkan mereka ada durian jatuh, mereka tahu ini jatahnya untuk harimau nih, mereka nggak akan ambil. Misalkan seperti itu suatu kearifan yang sudah terjadi di masyarakat, dan ini luar biasa, sudah saling menghormati. Seperti itu sih, Mas. Oke. Nah, Mas Julian, kan kita dengan harimau ini sebenarnya sudah ada kedekatan ya, seperti Pak Ito bilang tadi kan, bahkan durian jatuh pun masyarakat meninggalkan itu untuk harimau begitu. Artinya harimau ini selain dekat sudah punya nilai adat, nilai sosial bersama manusia begitu. Gimana, Mas Julian? Ya sih, benar sih, karena pernah lihat juga kan artikel yang menyebutkan di suatu daerah di Riau itu bahkan ada yang hidup dengan harimau, berdekatan dengan harimau. Dia ada pondok yang di hutan, jadi nggak ada konflik. Sebenarnya konflik itu terjadi karena ulah manusia lah sendiri. Konflik harimau itu sebenarnya, benar kata Pak Ito, sangat kecil. Selagi tidak ada gangguan dengan habitatnya gitu ya. Habitatnya dengan harimaunya. Oke, baik. Nah, kalau Bu Fia mungkin menambahkan bagaimana nilai sosial adat antara kita dan harimau begitu dekatnya sebetulnya begitu kan. Memang salah satu yang bisa dijadikan sebagai mungkin cara kita untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan kenapa sih upaya pelestarian harimau ini penting, itu salah satunya itu tadi keterkaitan dengan budaya tadi, dengan kedekatan budaya harimau dengan kedekatan budaya kita dengan harimau gitu. Karena kan biasanya kan harimau itu juga dijadikan sebagai sosok yang, kalau misalnya di Sumatera itu kan harimau itu dipandang sebagai, kita nyebutnya kalau ada kayak semacam ini ya, harimau itu adalah disebut sebagai nenek misalnya, atau di daerah tertentu datuk, puyang mungkin ya. Jadi jadi kalau misalnya itu sudah menjadi terus tadi Aji juga menyampaikan itu sebagai raja hutan gitu kan. Karena memang dia sosok dari harimau sendiri kan juga secara penampakan kalau misalnya gitu kan juga berwibawa, berkarisma gitu kan. Menjadi mungkin bisa dijadikan juga sebagai simbol gitu kan. Simbol bahwa kewibawaan bagaimana karakter harimau itu kan begitu kan, wibawa. Nah, ada juga kan kalau misalnya beberapa kayak yang kalau di Jawa Timur ada Ponorogo itu kan ada harimau yang dari sisi budaya juga punya ada hubungan dengan harimau ya. Pak Ito masih bersama kami, Pak. Pak Ito, Pak Ito posisinya ini di mana, Pak? Kantor Bapak itu? Di Lahat, Mas. Di Lahatnya masih di kota Lahatnya. Masih di kota Lahat begitu, Pak ya. Apakah Pak Ito punya kan ini kan untuk saya kurang paham ya, apakah Pak Ito bersama tim itu melakukan patroli ke dalam hutan begitu, ke wilayah-wilayah seperti itu juga, Pak ya? Iya. Kalau kami, Mas, di lokasi yang kami kelola itu ada Suaka Marga Satwa Iso-Iso, ada hutan Suaka Alam, hutan Gumai Tebing Tinggi, dan di hutan Suaka Alam PLG, kelompok hutan Iso-Iso masih ada gajah jinaknya. Itu kami rutin melakukan patroli, Mas. Patroli, kemudian pemasangan kamera trap, kami invent ke hati, kami juga melakukan survei ekspedisi. Ya, kita melakukan upaya pendampingan masyarakat, kita bentuk kelompok tani, kita dampingi produk-produk kopi juga sudah mulai rilis dari kelompok tani. Kemudian kita sempat melakukan upaya juga sebelum pandemi itu pendidikan konservasi kan anak sekolah.
Tetapi untuk harimau itu sendiri, Mas, karena tadi saya ceritakan memang banyak berada di luar yang kami kelola. Jadi kami melakukan aktivitas itu adalah secara kolaboratif, Mas. Secara kolaboratif. Baik. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ito sudah berbincang bersama RRI. Iya, Mas. Oke, baik. Pendengar, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Minum, Bu. Win, sini deh, sini cepetan. Cek dulu ini, cek. Apaan sih? Ini loh, akun Gosip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget. Oh, si artis ini? Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya. Komen. Yuk, komen. Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget? Ini loh, akun Gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen. Enggak. Ih, sok banget deh. Takut urusan sama hukum. Kok sama hukum sih? Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan. Kok serem ya? Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu. Apa yang terlintas ketika Anda mendengar kata sahabat? Sahabat itu seperti bintang. Dia memang tidak selalu terlihat, tapi dia selalu ada untukmu. Tanpa sahabat, kita akan menjadi orang yang sepi dan tak bahagia. Mereka lah yang menemani kita di saat kita bahagia ataupun sedih. Hampir kebanyakan orang akan menjawab dengan arti yang positif. Sebegitu pentingkah makna sahabat? Sahabat dimaknai lebih luas sebagai sesuatu yang jauh dari kekerasan. Perlindungan, dukungan, kenyamanan dalam berinteraksi, perdamaian, dan perilaku yang menolak adanya konflik. Dengan gambaran tersebut, ternyata sahabat begitu penting. Bahkan, karena pentingnya, Badan Perdamaian Dunia PBB menetapkan setiap tanggal 30 Juli menjadi Hari Persahabatan Internasional. Yang awalnya, ini hanyalah strategi penjualan kartu produksi Hallmark milik Joyce Hall di tahun 1930. Dia memilih tanggal 2 Agustus dengan maksud bahwa hari tersebut adalah hari libur di tengah tahun. Maksudnya, hari libur akan lebih baik jika dimanfaatkan untuk menyapa teman atau sahabat dengan mengirimkan kartu ucapan sebagai tanda bahwa kita senang memiliki teman-teman seperti mereka. Bukan hanya sekedar untuk saling menghargai, menyayangi, dan menghormati teman ataupun sahabat. Hari Persahabatan Sedunia yang telah diresmikan PBB ini diperingati setiap tahunnya agar persahabatan antara masyarakat dengan budaya yang berbeda serta negara yang berbeda dapat berlangsung harmonis dan menginspirasi upaya perdamaian dan mewujudkan hubungan yang baik. Zaman dulu sampai sekarang, persahabatan adalah sesuatu yang membuat dunia menjadi damai. Berbahagialah untuk Anda yang memiliki sahabat. Duh, panas sekali ya udaranya. Memang sih, saya merasakan suhu beberapa tahun belakangan ini sungguh panas, gerah dan pengap. Jauh berbeda dengan saat saya masih kanak-kanak dan sering bermain di luar rumah seharian, penuh tanpa merasakan panas yang menyengat. Wah, iya. Sekarang ini keluar sedikit saja dari rumah badan sudah terasa lelah dan pegal ya, karena kepanasan. Betul. Dan menyadarkan saya tentang betapa besar dan nyatanya bahaya yang akan kita hadapi di masa depan ini. Bu, aduh, pohon-pohon juga banyak kelihatan sudah ditebangi demi kepentingan sepihak saja kelihatannya, Bu. Betul sekali. Aduh, tubuhku kering. Aku juga. Kelihatan daun-daunku juga kering. Sama, lihat, aku kering dan hampir mati. Ya, kita sudah kekeringan. Matahari terlalu panas. Sudah tak ada hujan lagi.
tinggal kita, teman-teman kita yang lain sudah ditebang. Panas, aku butuh air. Aku juga butuh air. Iya, kalau hujannya lebat, kita kebanjiran. Iya, itu karena penebangan hutan. Iya juga, kalau musim kemarau banyak saudara-saudara kita yang dibakar. Iya ya. Stop illegal logging, cegah global warming. Mari kita jaga hutan dari penebangan dan pembakaran liar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang. Nah, jadi ancaman kepada harimau Sumatera itu ada yang langsung dan tidak langsung ya. Yang langsung itu ya perburuan dengan harimau begitu ya, kepada harimau. Yang tidak langsung adalah yaitu tadi fragmentasi lahan ya, habitatnya terbagi begitu karena ada pembukaan lahan baru dan sebagainya. Nah, ini yang kedua ini yang menarik ini kan berhubungan dengan bagaimana kebijakan pemerintah provinsi yang melakukan konservasi lahan untuk kebutuhan ekonomi begitu kan. Nah, ini seharusnya kita juga hadirkan dari pemerintah provinsi, tapi mungkin next ke depan begitu. Nah, dari Tiger Heart Sumsel, Mas Julian, kalau tadi kan upaya-upaya untuk ikut melestarikan harimau ini adalah dengan patroli, pemasangan kamera trap dan sebagainya. Kemudian untuk mendukung upaya dari Tiger Heart atau Forum Harimau Kita ini agar masyarakat juga ikut mengetahui apa yang kalian lakukan begitu dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, itu apa selain tentu promosi seperti ini ya, siaran seperti ini begitu? Ada sih upaya sederhana karena tidak memungkinkan untuk seluruhnya terjun ke lapangan kan. Iya. Sederhananya upaya kita dalam pelestarian harimau ini ya dengan mengikuti like seluruh upaya pelestarian harimau. Oh, secara ini ya upaya digital begitu ya. Karena ya dunia digital sekarang kan, sosial media. Jadi melalui media sosial terus disuarakan informasi-informasi tentang harimau ini agar masyarakat teredukasi begitu ya dan karena mengetahui. Itu mempengaruhi juga. Satu like kita untuk orang yang memelihara satwa liar itu berarti mendukung pemeliharaan satwa liar yang tidak boleh dipelihara. Dan memacu masyarakat lain itu untuk ingin punya juga kan. Nah itu. Jadi like kita, jempol kita itu mempengaruhi juga. Salah satu upaya juga. Oke. Dan dari Tiger Heart ataupun Forum Harimau Kita terus mempublikasikan terkait pelestarian harimau ini begitu kan? Di media sosial. Temanya adalah Keep Wildlife Wild begitu ya. Ini maksudnya apa nih, Mas Julian? Jaga satwa liar tetap liar. Oke, kenapa harus tetap liar? Ya karena sejatinya dia satwa liar. Dan memang hidup di hutan begitu kan? Hutan liar, rimba. Kita harus sepakat bahwa hutan ini memang tempat bagi habitat harimau dan hewan lainnya begitu ya. Dan harus dijaga kelestariannya begitu. Satwa liar khususnya harimau. Oke. Nah, Bu Fia, kalau tadi kan Pak Ito mengatakan bahwa ternyata yang sering konflik itu bukan harimau, beruang madu ternyata kalau di wilayah lahan ini. Dan kapan, ini agak sedikit di luar harimau ya, tapi ini menarik juga untuk diedukasikan ke masyarakat. Itu sering terjadi konflik antara manusia dan beruang madu untuk di wilayah Sumsel ini. Seberapa sering begitu maksudnya? Catatannya. Kalau wilayah sebenarnya di wilayah Sumatera Selatan itu yang menjadi sering melaporkan ke kami ya,
kadang-kadang lapornya bisa melalui call center nih, kita kan ada call center juga. Kemudian ada juga biasanya melalui DMIG. Oke. Untuk saat beberapa tahun terakhir ini memang yang berdasarkan laporan dari masyarakat itu konflik satwa liar di wilayah Sumatera Selatan selain gajah, kemudian harimau, beruang, monyet ekor panjang, buaya, itu memang beberapa jenis laporan konflik satwa yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Sumatera Selatan ke kami. Jadi memang kemudian di kami kan ada tim penanganan konflik juga. Jadi kalau dari berdasarkan laporan dari masyarakat, kemudian tim kami juga akan turun ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut gitu kan. Supaya memang dalam upaya untuk menenangkan masyarakat, kemudian juga menunjukkan bahwa kita juga hadir di tengah-tengah masyarakat untuk tadi meredam kekhawatiran ya, misalnya masyarakat kalau ada keberadaan satwa liar yang memang mungkin merasa mereka merasa gangguan gitu kan dari satwa liar, kemudian ada tim kami yang turun mungkin agak meredam ya, meskipun memang mungkin secara keseluruhan konflik tidak selesai 100% misalnya, tapi paling tidak kemudian ada upaya dari tim kami untuk tahap menyelesaikan itu supaya memang harapannya memang 100% gitu kan. Tetapi memang tetap harus ada kerjasama juga, tidak hanya dari kami, juga masyarakat tetap harus menjaga tadi habitat dari si satwa liarnya itu juga harus tetap terjaga gitu. Nah, edukasi kepada masyarakat yang dilakukan Tiger Heart Sumsel agar ikut mendukung dari Tiger Heart Sumsel atau Forum Harimau kita ini tetap menjaga kelestarian harimau itu terus dilakukan? Terus biasanya yang rutin dilakukan itu school visit ke sekolah-sekolah dasar. Dari mulai dia SD itu sudah diedukasi. Ke penduduk mungkin? Ke penduduk juga dilakukan begitu sebelumnya. Nah, di penghujung dialog kita ini saya coba untuk bacakan ada WA dari salah satu rekan saya, wartawan dari Janes. Sebetulnya kalau harimau itu konsumsi makannya seberapa banyak sih? Nah, ini kira-kira siapa yang mau jawab nih? Ini dia penasaran mungkin dengan harimau begitu. Tadi Pak Ito kan bilang juga kan, ya, kita nyinggung soal pakannya begitu kan, babi hutan. Jadi makanan harimau ini apa aja sih, Bu? Kalau yang makanan favoritnya lah gitu. Sebenarnya kalau pakan utama dari gajah ini kan dari cervidae ya, rusa. Oh, rusa. Rusa. Memang kalau jenis-jenis yang lain memang jadi semacam kalau kayak kita cemilan juga misalnya gitu ya? Cemilannya gitu ya. Kita lebih prefer kemana nih gitu kan, ada apa? Tapi yang memang yang paling makanan utama dari harimau berdasarkan beberapa literatur memang yang saya baca itu adalah rusa. Itu yang makanan favoritnya. Ada yang sampaikan Pak itu ada puyang gitu ya. ada kambing hutan gitu kan, ada juga babi hutan. Kemudian jenis burung yang di terestrial terutama ya, karena kan memang si harimau ini kan dia lebih meskipun dia bisa berenang, kemudian juga bisa memanjat juga. Malah perenang yang handal begitu ya harimau ya. Iya. Gitu. Beda dengan keluarganya kucing ya. Kalau kucing takut air kan. Iya. Kalau harimau malah perenang yang handal. Dia suka berenang gitu kan. Karena apa ya, ada apa mungkin di tubuhnya. Suhunya juga kan mungkin. Oh, oke, begitu. Jadi makanan favoritnya itu adalah rusa. Nah, rusa di wilayah Sumatera ini gimana habitatnya? Populasinya begitu. Kalau secara di kami ya, Balai KHC Sumatera Selatan sendiri memang kalau misalnya dalam mengelola kawasan konservasi kita tidak fokus misalnya khusus ke satwa bangsa gitu. Karena kan kita kan fokusnya ke misalnya key spesiesnya apa nih. Karena secara tidak langsung kalau misalnya kita melakukan upaya konservasi dalam terhadap key spesies, artinya ke bawahnya akan juga secara otomatis tapi intinya rusa masih bisa ditemukan ya. Masih. Kemudian juga ada Sumatera. Sebenarnya upaya-upaya juga terkait dengan konservasi ex situ link to in situ nih. Dalam artian misalnya penangkaran. Nah, kita kan banyak juga ada penangkaran rusa nih. Harapannya memang
rusa-rusa tadi yang ditangkarkan akan link ke in situ. Artinya kan kalau misalnya dalam penangkaran itu ada kewajiban dari penangkar turunan F2 dan seterusnya, itu pemanfaatannya bisa diperbolehkan itu 10%-nya untuk alokasi restocking di alam. Jadi untuk penambahan populasi di alam. Dilepaskan ke alam begitu ya. 10% gitu ya. 10% dari tadi hasil pengembangbiakan F2 dan seterusnya. Yang mengembangbiakan ini dari pihak-pihak luar BKSDA atau ada gitu ya? Ada, tapi memang itu tadi harus ada mengajukan perizinan ya, ada perizinan, mekanisme perizinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Indonesia. Untuk saat sekarang memang kita kan kalau terkait dengan perizinan itu melalui tadi mekanisme OSS ya, aplikasi OSS. Artinya kan menarik, manusia ini sebetulnya bukan pakannya harimau begitu ya. Jadi ini kita mengedukasi masyarakat bahwa manusia bukan salah satu mangsa dari harimau. Artinya ketika ada manusia yang menjadi mangsa harimau, ada something wrong nih dengan harimaunya ataupun dengan habitatnya begitu kan. Nah ini yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak, bahwa yang harus ditelusuri apakah habitatnya terganggu begitu atau populasinya sering diburu begitu. Katanya anak harimau itu juga sering diburu ya? Ya sering juga. Ya mungkin karena apa ya? Karena untuk dijadikan peliharaan mungkin ya. Macam-macam ya. Mungkin dipelihara dari kecil, mungkin harapannya sampai besar bisa jinak begitu ya. Oke, baik. Nah, kita sudah berada di penghujung acara, Mbak Fia dan juga Mas Julian. Ini menarik, sebetulnya kurang 1 jam ini akan lebih banyak waktu untuk mengocek perbincangan soal harimau ini. Tapi dari Mas Julian dari Tiger Heart Sumsel, mungkin apa statement terakhirnya, mungkin ajakan atau himbauan kepada masyarakat? Untuk masyarakat, himbauan untuk masyarakat ya, agar bisa bersinergi bersama kan dalam pengupayaan pelestarian harimau ini. Oke, baik. Kalau dari Bu Fia, apa mungkin last statementnya di dialog kita ini? Baik, terima kasih Mas Rocky. Mungkin dari kami harapannya sih upaya-upaya konservasi tadi memang tidak hanya dari BKSDA Sumatera Selatan ataupun juga mungkin ini kami juga sangat terbantu dengan kehadiran Tiger Heart gitu. Kami memang ya. cukup beberapa ini ya, beberapa tahun mungkin sejak pandemi kemarin Tiger Heart itu agak mati suri ya. Oh, mati suri. Mati suri sepertinya. Dan sekarang mulai bergerak kembali ya. Sekarang sudah mulai bergerak. Jadi memang kami juga berkolaborasi juga dengan Tiger Heart dalam menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya upaya konservasi terhadap satwa ikonik Sumatera, khususnya di Sumatera Selatan nih. Jangan sampai punah lah gitu ya. Cukup Bali gitu. Dan harimau Jawa dan harimau Bali saja yang sudah punah. Jangan sampai harimau Sumatera ini juga ikut punah begitu kan, karena untuk menjaga ekosistem alam tadi ya di hutan. Baik, pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami mendengarkan dialog lintas pagi Palembang, dan kepada Mbak Fia juga Mas Julian, terima kasih sudah hadir di studio RRI Pro 1 pagi ini. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Kita ikuti warta berita dari Pro 3 Radio Republik Indonesia.